luar biasa. Salam sehat, salam semangat bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak Ibu, mungkin kami akan memberikan informasi dan menjelaskan sedikit ya terkait administrasi kepegawaian dan juga administrasi keuangan, di mana kemarin sebetulnya kami sudah 2 kali sepertinya ya menyampaikan informasi hal ini untuk khususnya untuk Bapak Ibu yang masih belum menerima tukin. Kemarin kami sudah menginformasikan kembali agar segera mengirimkan SKPP bagi yang belum mengirimkan SKPP. Alhamdulillah sampai hari ini kami melihat kerjasama dari Bapak Ibu sangat baik. Sudah 52 orang yang yang mengirimkan dan mengupload ya, mengirimkan baik Japri kepada kami dan juga mengupload di link yang sudah kami sediakan. Namun masih tersisa 2 orang, Bapak Ibu. Sisa 2 orang, yaitu dari Papua Barat dan juga Sumatera Utara. Kami menunggu Bapak Ibu sebetulnya paling lambat kemarin sore. Agar apa? Agar di minggu ini kami sudah bisa mengajukan SPM untuk usulan tukin yang tahap kedua. Ya, Bapak Ibu. Jadi, eh, ini juga menjadi PR kami untuk segera menuntaskan pembayaran tukin bagi yang TMT di bulan Januari. Komitmen kami untuk bisa semuanya terbayarkan Bapak Ibu. Meskipun setelah Bapak Ibu menerima pembayaran dan menerima tukin di bulan Januari masih terdapat selisih kekurangan bayar ya Bapak Ibu. Kami sangat memahami bahwa ada beberapa hal-hal yang memang perlu kami benahi kembali dan teliti kembali untuk melihat di mana terdapat kekurangan tersebut. Kami sudah meng-cross-check Bapak Ibu ke biro dengan teman-teman keuangan khususnya di Biro KBMN terkait selisih tukin yang diterima oleh Bapak dan Ibu khususnya untuk kelas eh, mohon maaf untuk P3K ya, untuk P3K sampai tadi pagi juga saya masih menerima pertanyaan kenapa em, nilai atau yang didapat berbeda-beda. Khusus untuk P3K ya Bapak Ibu, khusus untuk P3K, kami bisa menjawab bahwa eh, kenapa terdapat perbedaan itu dikarenakan adanya penghitungan pajak. Penghitungan pajak yang disesuaikan dengan penghitungan jumlah keluarga. Nah, kemungkinan kalau Bapak Ibu yang statusnya sendiri atau single, potongannya lebih besar dibandingkan dengan yang mempunyai keluarga. Ini khusus untuk P3K. Namun untuk selisih yang terdapat bagi Bapak Ibu PPL yang berstatus PNS, kami saat ini sedang mengecek ke Biro KBMN apakah terdapat salah status ataukah terdapat potongan-potongan yang lainnya. Kami masih cek kembali Bapak Ibu. Tapi kami tegaskan untuk di bulan Januari kemarin Bapak Ibu diputihkan ya absennya karena sebetulnya untuk dasar pembayaran tukin itu berdasarkan kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Danang bahwa ada bobot penghitungan dari kehadiran, dari kehadiran dan juga dari output kinerjanya Bapak Ibu. Nah, jadi mohon kesabaran bagi Bapak Ibu yang masih terdapat selisih nilai yang di mana sesuai dengan ketentuan grade-nya, tapi terdapat selisih nominalnya, kami mohon kesabarannya Bapak Ibu untuk kami cek kembali. Nah, untuk itu kami kemarin sudah mengirimkan link Google Form ya, link Google Form yang bisa diisi oleh Bapak dan Ibu semua untuk bisa kami sandingkan
untuk bisa kami sandingkan datanya, selisihnya di mana, Bapak Ibu. Dan ini juga kami membutuhkan kerjasamanya. Karena sampai pagi tadi, jam pukul 7.30 kami mengecek update-nya, yang mengisi Google Form baru sebanyak 2.490 orang. Ya, baru 2.490 orang. Mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi. Tapi kami masih menunggu pergerakannya. Mohon segera diisi, Bapak Ibu. Mohon segera diisi. Kami berikan batas waktu sampai hari ini ya. Jumat hari ini sebelum jam 3 sore. Mohon segera diisi agar teman-teman di bagian rekon, Tukin bisa mengecek kembali. Ya, bisa memastikan kembali selisihnya ini masalahnya di mana. Ya, permasalahan selisihnya terdapat apakah adanya apa namanya adanya kesalahan dokumen yang diupload sehingga ada kelas jabatan yang yang salah diinputkan gitu. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu bisa segera mengisi Google Form. Kemudian yang kedua, oh ya, kecuali izin ya Bapak Ibu, kecuali untuk kelas yang jabatannya terampil. Nah, kemarin sudah dijelaskan waktu hari Rabu, kalau tidak salah ya Rabu, kami mengundang teman-teman dari Biro KBMN dan juga Biro SDMA. Waktu itu Pak Danang juga sudah menjelaskan sepertinya kepada Bapak dan Ibu, khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki kelas jabatan terampil. Nah, ini nilai tukinnya otomatis akan disesuaikan dengan lulusan pendidikannya ya. Kalau yang lulusan pendidikan SLTA akan disesuaikan pada grade 5, untuk yang D3 tetap di grade 6. Kita mengacu pada Permentan nomor 72 tahun 2020 ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan pertanyaan kenapa grade-nya berbeda ya Bapak Ibu. Kenapa grade-nya berbeda dengan grade yang diterima Bapak Ibu saat masih statusnya masih berada di pemerintah daerah. Nah, kami jelaskan Bapak Ibu bahwa berdasarkan Kepmentan nomor 1430 tahun 2025, ini sebetulnya regulasi ini adalah penyempurnaan dari Kepmentan 01 tahun 2024 ya. Diterangkan bahwa nama dan kelas jabatan ASN yang berada di bawah Kementerian Pertanian di dalamnya disebutkan bahwa untuk penyuluh pertanian yang kelas jabatannya di muda masih berada di grade 9. Ya, Bapak Ibu, alasannya karena memang sampai saat ini belum ada penyederhanaan nama jabatan fungsional bidang pertanian. Ya, eh, saat ini masih ada sekitar 17 nama jabatan fungsional di bidang pertanian yang rencananya akan disederhanakan. Ya, nah kalau sudah disederhanakan, nantinya akan disesuaikan grade-nya ya Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu sekarang menjadi pegawai di Kementerian Pertanian, yang mana penyuluh pertanian itu instansi pembinanya adalah Kementerian Pertanian, sehingga kita mengacu pada instansi pembina, Bapak Ibu. Ya, di instansi pembina di Kementerian Pertanian masih menggunakan eh, grade untuk kelas muda itu adalah 9. Ya, jadi untuk ahli utama grade-nya 13, ahli madya itu grade-nya 11, ahli muda 9, pertama 8, kemudian penyelia 8, kemudian mahir 7, terampil 6, dan pemula 5. Jadi ini acuan kita ya Bapak Ibu, ini acuan kita. Jadi kalau kemarin terdapat perbedaan khususnya di kelas jabatan muda, Bapak Ibu saat masih berstatus di bawah pemerintah daerah mendapatkan grade 10 karena pemerintah daerah mengacunya pada surat edaran Menpan. Ya, Menpan RB. Nah,
Dan sedangkan kami di Kementerian Pertanian mengacunya pada Kementan. Nah, kemudian Nah, ini juga berlaku ya Bapak Ibu, tidak hanya untuk penyuluh, tapi semua jabatan, baik yang struktural, fungsional, maupun juga pelaksana. Nah, artinya pemahaman ini perlu kita ketahui bersama ya, perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa jelas terdapat perbedaan karena acuan regulasinya berbeda Bapak Ibu. Kemudian untuk administrasi kepegawaian, kemarin kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan ya, Bapak Ibu, termasuk juga penyetaraan, penyesuaian ijazah, kemudian untuk pensiun, usulan pensiun. Nah, eh, bagian kami di Subbag Tata Usaha sebelumnya sudah pernah menginformasikan kepada Bapak dan Ibu terkait eh, pengusulan yang berurusan dengan administrasi kepegawaian dapat diisi atau diinput di link tree yang pernah diinformasikan sebelumnya kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi mohon mungkin bisa dikoordinir oleh Katinker atau Kelsi masing-masing provinsi untuk bagi Bapak dan Ibu penyuluh pertanian yang mengusulkan pensiun, kemudian penyetaraan ijazah dan lain sebagainya, bisa diupload saja Bapak Ibu. Bisa diupload saja di Linktree atau di link Google Form yang sudah kami pernah informasikan sebelumnya. Eh, itu terkait administrasi kepegawaian Bapak Ibu, nanti akan diproses secara integrasi ya dari kami di pusat penyuluhan maupun juga di sekretariat badan. Mungkin itu saja bagi Bapak Ibu yang belum kami melihat nih pertanyaan kapan tukinnya turun. Ditunggu saja Bapak Ibu. Ditunggu saja. Saat ini sedang berproses. Sebetulnya pengusulan yang tahap 1 itu sudah semua diajukan di KPPN ya. Artinya pihak perbankan saat ini sedang memproses pendistribusiannya ke rekening Bapak Ibu semua. Dan ini mungkin perlu waktu ya Bapak Ibu karena jumlahnya yang tidak sedikit. Sehingga kami mohon kesabaran Bapak Ibu untuk menunggu. Mohon segera diisi di link Google Form untuk yang sudah menerima tukin. Sekali lagi kami ingatkan bagi yang sudah menerima tukin saja, mohon dapat diisi per kolomnya di Google Form tersebut dengan melampirkan jabatan terakhirnya, kemudian bukti SK jabatan terakhir, nominal tukin yang diterimanya, bukti transfer, ya, bukti transfer yang dikirimkan oleh bank, kemudian juga SKKP ya, SK kenaikan pangkatnya, dan silakan dipilih kolom apakah Bapak Ibu P3K atau PNS atau ASN, ya. Itu saja mungkin tambahan dari kami terkait administrasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kapus, yang saya hormati ini ada Bu Feby, kemudian yang saya hormati Mbak Bu Caca, kemudian ini ada Mbak Vina sebagai host juga. Mungkin sebentar aja ya Mbak Vina ya. Biar apa pantunnya Mbak Vina itu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele gitu ya. Semakin cepat, semakin bagus, tidak bertele-tele gitu ya kan gitu. eh Pertama, saya tidak bosan-bosannya Bapak Ibu saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu penyuluh untuk melaporkan kegiatan LTT-nya di aplikasi Simlutan, di aplikasi Epuslu. Kemudian yang kedua, ya, eh, ada beberapa provinsi yang masih harus dipicu Bapak Ibu karena capaiannya masih belum maksimal dan saya punya keyakinan Bapak Ibu masih bisa untuk mendorong dan meningkatkan kinerja dari teman-teman penyuluh di lapangan ya. Adapun
provinsi yang masih belum capaiannya 100% ini ada beberapa ya. Eh, yang pertama ya, ini Jawa Timur ini masih masih 63%, kemudian ya Jawa Tengah masih belum apa ya. Masih yang area kuning ini Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat ya, kemudian Lampung ya. Sulawesi Selatan ini masih masuk di zona kuning. Besar harapan segera didorong kinerja penyuluhnya, Bapak Ibu penyuluh semuanya ya, melalui Katimker ataupun Kelsi. Kemudian yang untuk warna kuning di zona 2 ataupun di klaster 2 ini ada Sulawesi Tengah, kemudian ada Nusa Tenggara Timur, kemudian Banten ya, Jambi, kemudian Sumatera Barat juga ini masih perlu ditingkatkan ya kan. Nah, ini untuk yang di klaster 3 ini yang masih warna kuning ini ada di Provinsi Papua, kemudian Bengkulu, kemudian Papua Barat Daya, kemudian Maluku Utara. Ya, ini yang masih kuning. Kemudian ini yang harus ekstra nih, harus ekstra dipacu yang harus luar biasa nih, ya, kinerjanya nih, ya, teman-teman penyuluh nih. Insya Allah bisa nih, ya. Ini yang masih masuk warna zona merah nih. Ini ada Kalimantan Selatan, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, kemudian ada Sumut, Sumatera Utara, kemudian ada Aceh, kemudian ada Sumatera Selatan, ya. Kemudian ada juga ini Provinsi Bali, ini masih merah, kemudian Kalimantan Tengah, kemudian DIY, ya. Kemudian ada Sulteng, Sulawesi Tenggara, kemudian ada Riau juga, ya. Kemudian Sulawesi Utara, ya, teman-teman di Sulawesi Utara, kemudian di Papua Barat, kemudian di Jakarta, ya, kemudian di Sulawesi Barat, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, ya, ini masih merah, kemudian Kalimantan Timur dan Papua Selatan, ya. Besar harapan kami mohon dukungan dan kontribusinya seluruh teman-teman penyuluh melalui Katimker ataupun KLC untuk mendorong teman-teman kita penyuluh yang di lapangan ya, mendorong dan memotivasi petani untuk melakukan kegiatan LTT ya, supaya kita masuk di area zona hijau ya. Ya. Tetapi selain tadi warna kuning dan merah, ada juga saya sangat mengapresiasi ya atas kinerjanya. Ini ada 3 provinsi yang sudah masuk per tanggal 20 ini sudah masuk di zona hijau. Ini ada Kepulauan Riau, kemudian ada Papua Tengah, ini luar biasa nih. Dan yang terakhir ini ada Provinsi Maluku, ya. Jadi 3 provinsi, Kepulauan Riau, kemudian Papua Tengah dan Maluku. Ini kami apresiasi yang sangat luar biasa atas kinerjanya sehingga bisa menghijaukan ya untuk LTT pada hari ini. Saya kira itu Mbak Ambar ya, tidak panjang lebar saya sampaikan. Kemudian terakhir saya sampaikan ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara, Bapak Ibu penyuluh yang menjalankan ibadah puasa. Saya kira itu Mbak Ambar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Ambar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk arahan dan penyampaiannya. Benar